Oke, halo dan iya guys. Jadi di sini gue mau bahas mengenai begadang. Kenapa gue bahas mengenai begadang ini? Karena akhir-akhir ini gue mengalami gangguan tidur. Sebenarnya nggak nyambung, cuman karena gue mengalami gangguan tidur, jadi gue mau ngebahas apa aja yang terjadi eh, pada tubuh kita kalau kita seumpamanya itu betul-betul kurang tidur. Nah, kalau gue baca beberapa jurnal dan akan gua kaitkan juga mengenai apa yang akan kita alami tentu saja guys. Nah, jadi gua akan masuk ke pengantarnya tentu saja. Jadi tubuh kita itu punya jam alami di dalam otak. Jam ini itu ada di bagian otak yang namanya hipotalamus. Jadi kalau otak kita belah akan ada bagian kayak corong yang nantinya Eee, bentuknya di mana corong itu punya 2 kayak kereng gitu atau hipofisis. Nah, corongnya ini itu namanya hipotalamus dan dialah nantinya yang ngatur, kapan kita ngantuk, kapan kita bangun, suhu tubuh, dan hormon dalam tubuh kita, gitu. Nah, saat malam dan gelap tubuh nanti ngeluarin hormon melatonin. Melatonin ini, seperti pesan yang bilang ke tubuh, "Hey, waktunya lu tidur." Kalau kita begadang terus, jam tubuh kita atau jam alami yang ada pada tubuh kita jadi bingung, akibatnya malam nggak ngantuk, siang malah ngantuk, pola tidur kita juga berantakan, begitu. Nah, melatonin ini diproduksi oleh si pineal gland, kurang lebih begitu. Pineal gland tadi tentu saja diatur juga oleh si hipotalamus yang kita bahas di awal, begitu ya kurang lebihnya. Nah, saat kita tidur itu sebenarnya otak tidak benar-benar mati. Otak itu justru lagi bekerja untuk bersih-bersih dirinya. Jadi selama kita tidur, racun yang ada pada racun sisa kerja otak, jadi kan ibarat kata otak ini pabrik, pasti ada limbahnya, racun atau limbahnya. Sisa kerja otak kita itu dibersihin saat kita tidur ya. Sel-sel otak kita juga diperbaiki, ada beberapa fase tentu saja memperbaiki sel. Pokoknya diperbarui supaya tidak menimbulkan keganasan atau apapun itu, dan yang terakhir energi yang ada di otak kita juga dipulihkan. Nah, bayangin kalau kita kurang tidur, otak jadi lelah, berpikir jadi lambat, dan kita jadi gampang lupa. Makanya kalau begadangan untuk belajar semalaman itu sering terjadi sebuah kejadian di mana belajarnya udah lama begadang-begadang tapi besoknya lupa. So ya, jadi tidur kita itu nggak langsung dalam, satu tahap saja. Artinya di dalam tidur kita itu ada beberapa fase yang tentu saja lu harus tahu apa aja fasenya, supaya paling tidak mengetahui kondisi tidur lu apakah baik atau tidak. Atau, berkualitas atau tidak, begitu. Jadi gua akan sederhana bahasanya, jadi tahapan tidur itu dimulai dari tidur ringan, di mana nanti, tidur ringan ini itulah di mana kondisi tubuh lu mulai rileks. Masuklah setelah tidur ringan, lu masuk ke tidur dalam, di mana nanti tubuh lu di tidur dalam ini atau deep sleep ini, tubuh lu akan memperbaiki otot dan jaringan serta hormon pertumbuhan lu atau growth hormone lu itu akan keluar, dan juga lu nanti terakhir akan, masuk di fase yang namanya tidur mimpi atau REM, Rapid Eye Movement. Jadi gini mata lu nih, kurang lebih begitulah ya gua sederhanain. Di mana nanti di tidur ini itu otak lu itu akan menyimpan ingatan pengalaman hari ini diproses, dan kalau lu begadang, tidur dalam atau deep sleep, lu akan jadi sedikit itu saja. Tidur dalam lu, deep sleep lu, tidur atau deep sleep lu itu jadi sedikit, dan juga tidur mimpi lu atau fase mimpi lu akan terganggu, sehingga tubuh lu bener-bener nggak bisa pulih, begitu. Oke, 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 oke. Nah, berikutnya gue mau bahas juga mengenai kalau kurang tidur itu berpengaruh sama lambung kita. Maksudnya berpengaruh gimana? Dimana kalau lu kurang tidur di sini,
lu, akan bikin hormon lapar jadi kacau. Jadi sebenarnya ada 2 hormon penting yang berperan dalam pencernaan kita, yaitu ada leptin, ada grelin, sebenarnya ada banyak lagi cuman ya kasih contoh 2 aja dulu. Di mana di sini leptin itulah yang ngasih sinyal kenyang. Grelin adalah yang ngasih sinyal, "Ayo makan." Nah, kalau lu begadang otomatis leptin kita turun, grelin naik. Akibatnya kita akan jadi lebih lapar, sehingga nantinya kita akan makan yang manis dan berlemak berlebihan. Kita beli enak di mata misalnya kan, ada kayak takjil-takjil yang enak berwarna-warni kita ambil, gorengan-gorengan yang lemak-lemak itu bisa kita ambil juga, dan berat badan lu juga bisa naik. Ini kayak gue nih, ini kurang tidur sama pola makan juga, nggak tahu lah gue ya. Oke, begitulah kurang lebih apa yang gue sampaikan, yang harus lu tahu tentu saja ya kan. Nah, saat tidur juga tubuh nanti, memperkuat sistem imun. Jadi tidur ini mempengaruhi ke perkuatan polisi-polisi yang ada dalam tubuh lu, di mana tubuh membuat sel imun, protein pelawan infeksi juga. Tentu saja kalau lu sering bergadang, imun lu jadi lemah, tubuh lu lebih gampang kena flu, batuk, infeksi, begitu. Jadi ibarat kata lu lebih rentan kena sakit atau, terserang patogen-patogen atau bakteri-bakteri yang bikin tubuh lu itu lebih mudah sakit, begitu Pak, Bu. Nah, jangan lupa juga kalau begadang itu seperti memaksa tubuh itu bekerja tanpa istirahat, akibatnya otak jadi lambat berpikir, gampang lupa, mudah emosi, sering lapar, tubuh jadi mudah sakit. Jadi sebenarnya tidur itu bukan buang-buang waktu, di mana tidur adalah cara tubuh kita itu memperbaiki diri. Jadi kalau tubuh tidak dapat tidur yang cukup, lama-lama kesehatan kita bisa terganggu, begitu Bapak Ibu yang nonton ya. Oke guys, itu aja yang bisa gua sampaikan di penilikan kali ini. Jika lu mau referensi yang lebih atau lu mau baca lebih lanjut, gua kasih referensinya ini, untuk referensinya. Tentu saja yang gua sampaikan ini adalah bentuk penyederhanaan dari apa yang gua tahu dan juga hasil yang gua baca. Jikalau lu mau lebih lengkap, monggo dibaca aja. Jadi gua ucapkan terima kasih yang udah nyimak sampai titik ini, karena ini 8 menit dan gua cuma ngoceh-ngoceh aja. And thank you udah nonton. Terima kasih.